فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Assalamualaikum wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Lebih dominan ke tafsir Ibnu Katsir, namun kita tidak menutup untuk membacakan faedah dari tafsir lainnya insyaallah, atau sekumpulan dari kitab-kitab tafsir. Kita sampai di ayat Al-Quran ayat ke 144 dan juga 145 insyaallah kita pelajari pada hari ini insyaallah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 144 dan 145. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Dua ayat dari surat Al-Baqarah 144 dan 145. Ini masih berkaitan dengan masalah kiblat dan juga kaitannya dengan orang-orang Yahudi, terutama yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di antara musuh Islam yang paling keras yang disebutkan di surat Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan menemukan asyaddan nasi adawah, orang yang paling memusuhi, yang paling keras permusuhannya itu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik. Mereka keras permusuhannya terhadap Islam dibandingkan dengan kauman Nasrani, walaupun memang orang-orang Nasrani juga keras permusuhannya terhadap Islam ya. Tetapi mungkin ini konteksnya ada lebih khusus. Orang-orang Nasrani banyak yang mendapatkan hidayah, namun orang Yahudi itu lebih sulit mendapatkan hidayah. Padahal mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran Islam. Orang Nasrani yang tidak mendapatkan hidayah, maka banyak pula dari mereka yang betul-betul keras permusuhannya terhadap Islam. Tapi dibandingkan dengan Yahudi memang lebih melawan. Yahudi lebih melawan, menentang dengan pengetahuan mereka akan kebenaran Islam. Kalau kita juga membaca sejarah dari peperangan ya, orang Nasrani, orang Yahudi itu untuk berperang dahulu kala itu mereka orang-orang yang takut sebenarnya. Makanya di antara orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ketika ada syariat perang mereka yatakhallafun, mereka enggak ikutan. Mereka ini munafik.
aslinya Yahudi, masuk Islam karena takut tidak dijamin keamanannya, maka pura-pura masuk Islam. Dan statusnya sebagai Islam secara zahir, mereka juga tidak mau tidak mau ikut berperang. Dan mereka juga kemudian ketika kaum muslimin berperang, kalau misalnya kalah, maka mereka itu kemudian akan seperti memberikan nasihat, coba kalau misalnya dulu nggak ada perang, seperti kami nggak ikutan perang, kami selamat. Ya, itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Nah, orang-orang Nasrani bukan berarti tidak ada peperangan terhadap Islam, bahkan banyak sebenarnya bagi orang Nasrani yang memang tidak mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tahu bagaimana peperangan mungkin di zaman-zaman sekarang. Ya, di zaman-zaman sekarang pun di era modern, misalnya di era, kalau misalnya kita teringat di era 90-an bagaimana dahulu kala di tahun sekitar 95 ya, ketika peperangan antara Serbia dengan Bosnia ya, yang mana ketika itu ada pasukan Serbia menjajah kaum muslimin Bosnia, dan memang United Nation atau komite-komite dunia itu mereka berusaha untuk mendamaikan atau bagaimana. Dan dari pihak Belanda juga turut campur dengan menginstruksikan salah satu komandannya, panglimanya, dengan beberapa dari pasukan dari Belanda untuk menjaga keamanan di daerah itu, tapi lost begitu aja karena pihak Serbia mengepung panglima Belanda ini dan memaksanya untuk meminum khamr di malam hari, dan Belanda pun tidak menyediakan begitu banyak pasukan sehingga panglima ini tidak bisa bergerak banyak untuk mengamankan orang-orang muslim, atau mungkin pura-pura mengamankan supaya tidak dipidana oleh komite internasional. Dan akhirnya kemudian ratusan atau bahkan ribuan, Anda lupa, yang orang-orang Bosnia esok harinya kemudian dibawa ke suatu tempat oleh pasukan Serbia, sementara utusan dari Belanda ini tidak bisa berbuat banyak. Yang mana kata panglima Belanda ini, Anda lupa namanya juga, itu kemudian mengatakan this won't be good gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, ini tidak akan berjalan baik ini. Artinya bakal habis ini orang-orang muslim ini. Akhirnya dihabisin orang-orang muslim Bosnia oleh tentara-tentara Serbia. Ya, kalau sekarang Serbia masih ada, negara Serbia. Mungkin kalau Yugoslavia udah nggak ada kedengarannya kan, dulu kan ada Yugoslavia. Udah pecah. Sekarang Serbia, Montenegro, Serbia, dan Bosnia. Sekarang mana Bosnia? Iya. Tetapi ya kalau dilihat dari sejarah kelamnya, harusnya itu banyak orang-orang Bosnia. Sekarang mungkin hanya negara kecil yang nggak seberapa dibandingkan dengan dahulu kala ribuan dari orang-orang Muslim itu dibantai. Makanya terjadi pembantaian ketika itu, namanya bukan Perang Salib dulu Pak. Ini tahun 1995, tahun 95 yang ratusan atau ribuan orang-orang Muslim dibantai dalam waktu mungkin 1 atau 2 hari, itu dibantai oleh tentara-tentara Serbia. Karena waktu itu tahun 95, masih ingat bapak anak ke Bosnia ketika itu untuk meliput ya. Nah jadi itu yang terjadi, dan dulu internet nggak seperti sekarang. Kalau internet nggak seperti sekarang. Jadi terjadi perang di Bosnia itu, dan kaum muslimin Bosnia tertindas. Ya. Tapi ada berita juga mengatakan bahwa panglima Belanda ini minta orang-orang Bosnia, hendaklah udahlah kalian gencatan senjata aja, udah turunkan senjata kalian, biarkan nyerah aja sama orang Serbia, maka tidak akan ada apa-apa pada kalian gitu. Tapi ternyata kemudian pada malam harinya tentara Serbia dan panglima Serbia kemudian berusaha untuk melakukan intimidasi dan penekanan terhadap tentara Belanda dan panglimanya, sehingga tidak bisa berlaku apa-apa. Akhirnya rencana pasukan Serbia untuk membantai, massacre, untuk membantai orang-orang Bosnia ini, Muslim Bosnia ini dengan cara halus. Dan sampai sekarang itu tidak ada kelanjutan dari sanksi internasional terhadap Bosnia, terhadap Serbia, nggak ada. Ya, diusut nggak ada ending yang menyenangkan untuk orang-orang Islam.
karena ini udah ribuan terbantai. Dan kalau kita mungkin mempelajari mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu bagaimana Donald Trump itu menginginkan agar orang-orang Muslim di Gaza untuk migration atau pindah dulu ke Jordania dan juga ke Mesir. Yang dimaksudkan Donald Trump ini kan dia kontraktor, sebenarnya punya usaha besar untuk real estate dan semisalnya. Karena di Gaza itu kan bangunan-bangunan sudah banyak menjadi puing, udah banyak yang hancur. Tidak layak untuk dihuni lah gitu secara logika, baik umumnya orang atau logikanya tentu Donald Trump. Tapi di sini kan apa urusan Donald Trump untuk itu coba? Jauh USA, Gaza, urusan USA apa? Mau mendamaikan dunia gitu. Dan ternyata ini adalah sebuah politik karena keputusan Donald Trump ini setelah pertemuan dengan Benjamin Netanyahu yang datang ke Donald Trump untuk membicarakan sesuatu, akhirnya kemudian terjadi keputusan ini. Ya, akhirnya nggak tahu sekarang bagaimana. Ya, mudah-mudahan enggak, karena dari negara-negara Arab, terutama Saudi, Jordania, Mesir itu mereka tentu nggak setuju. Ya, tentu nggak setuju. Belajar dari sejarah 1967 ketika Israel mengalahkan Mesir di Six Day War, yaitu perang 6 hari yang Mesir akhirnya nggak bisa kemudian menghalang-halangi Israel untuk menjajah negara Palestina setelah itu. Dan juga apa yang terjadi juga di Chechnya, di Bosnia ini dengan cara halus, yaitu diminta untuk senjata-senjata itu angkat tangan aja lah gitu, nyerah aja, insya Allah nggak diapa-apain gitu loh. Padahal kalau kita kembali ke ayat ya, coba di surat An-Nisa tentang masalah di surat An-Nisa 102 tentang salat khauf namanya. Salat khauf itu salat ketika di peperangan, tetap wajib salat bahkan berjemaah. Nah, di sini dalam salat khauf itu tetap orang-orang yang salat itu harus ada yang membackup, menjaga, jangan sampai lengah dari senjata lah kaum muslimin itu. Ya. Wal ya'khudhu aslihatahum, tetap pegang senjata, tetap pakai senjata, dan diulang lagi oleh Allah Ta'ala surat itu, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan tetap waspada, tetap pakai senjata. Kenapa? Di sini kata Allah, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Ini kalimat masyaallah. Ini kalimat yang sebenarnya kalau kita refleksikan ya, dikiaskan dengan bagaimana di Six Day War tahun 1967, kemudian di perang Bosnia 1995, dan juga di 2025 awalnya Februari ini, pertengahan Februari, yang mana Donald Trump itu ingin memindahkan orang-orang Palestina Gaza dari Gaza. Ini kan ada makna di sini, ada korelasi, yaitu kata Allah yang maknanya orang-orang kafir ingin agar kalian wahai muslimin lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian. Iya. Orang kafir itu pengen kita itu lengah dalam menjaga senjata kita dan harta benda. Di Bosnia itu diperintahkan, udahlah orang Bosnia nyerah aja, letakkan senjata kalian, nyerah aja, Mas Serbia nggak bakal diapa-apain, gitu kan. Gitu. Dan ternyata diturutin, akhirnya diapa-apain, dibunuh, masaker, pembantaian. Ya, dan harta bendamu, wa amti'atikum mata' itu harta benda. Kalau sekarang kan yang tersisa dari orang Gaza apa, jemaah? Ada nggak mereka punya, orang Gaza punya senjata itu kok? Enggak. Bahkan ribuan dari aid atau bantuan internasional itu banyak dari orang Israel untuk memblokirnya, kan Gaza terblokir semua. Sampai laut aja itu ada temboknya gitu, jadi bukan pagar laut, kalau itu beda lagi. Kalau itu negara sana lah. Nah, itu pun terkurung itu dari mana-mana, nggak bisa, bantuan nggak ada gitu. Ya, udah terisolir betul-betul orang-orang Gaza. Semoga Allah rahmati mereka, Allah Ta'ala kasih petunjuk dan juga jaga mereka kaum muslimin di sana. Nah, di sini senjata nggak punya, yang punya harta benda pun berpuing-puing. Sekarang mereka hanya punya tanah aja gitu loh, tanah pada zatnya. Ya, memang masih ada perdagangan di sana, tapi seberapa harta benda mereka? Itu yang sisa mereka hanyalah apa? Yaitu dari segi materi, yaitu cuma punya Gaza itu doang, tanah itu doang dah.
Jadi kalau misalnya orang Palestina, dan mereka nggak bakal nurut, orang Palestina kemudian mau dipindahkan, diimigrasikan, jadi imigran ke Jordania dan ke Egypt atau Mesir, otomatis nih tanah Gaza kholas, habis. Dan ketika USA datang, kemudian dibangun bangunan-bangunan real estate yang mewah, kira-kira bakal dibalikin nggak tuh? Enggak mungkin gitu loh. Ya. Makanya Benjamin Netanyahu itu senang dengan keputusan dari Donald Trump ini, menyambut baik. Cuman satu-satunya negara yang menyambut baik keputusan ini cuman apa? Israel doang. Bahkan negara Eropa pun mempertanyakan, kok bisa kayak gini ya Donald Trump ini, kok seperti ini rencananya gitu loh. Ya subhanallah. Maka orang kafir itu pengen agar kita itu lengah dari apa yang kita punya dari senjata, lengah dari properti kita. Lalu ya mereka menyerbu kamu sekaligus gitu loh. Ketika senjata kita nggak punya harta, properti kita nggak punya, ya kan udah lemah, tinggal apa? Serbu aja. Ya begitu. Nah, itu semua. Tapi pada ending ayat ini kata Allah, sungguh Allah Ta'ala menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Tetap ada timingnya pada waktunya. Sebenarnya endingnya pada waktunya apa? Tetap orang-orang kafir akan Allah kalahkan pada endingnya. Cuman kan kalau bisa tentu saja ketika ada momentum kita untuk taat pada Allah dengan menjaga harta kita, menjaga senjata kita, ya jangan nyerah gitu, jangan menyerah terhadap orang-orang kafir. Begitu ya. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu terwujud sekarang pada zaman sekarang secara kiasan. Jadi kita perlu sekali belajar dari sejarah yang ada termaktub di Al-Quran, sebagaimana juga di sini. Ya Donald Trump kira-kira Jewish atau Christian dia? Otaknya mungkin otak Jewish, tapi Christian. Orang Amerika presidennya susah kok. Jewish juga. Jewish hanya ininya backupnya gitu. Tapi kalau presidennya kan ada sumpah. Lah sumpahnya kan pakai Bible, pakai ala Kristen gitu loh. Kira-kira orang Muslim bakal jadi ini nggak? Misalnya mungkin Joko Puspito misalnya, nggak mungkin. Siapa itu? Ya, nampak kan? Ya begitu ya. Sekarang kita kembali ke ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sering engkau menengadah ke langit wahai Muhammad. Itu dalam rangka apa? Sering menengadah ke langit. Apa maksudnya di sini? Yaitu keinginannya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kiblat ini kembali ke arah Ka'bah. Ya. Ke arah Ka'bah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, yang engkau ridai. Ya. Tatma'innu ilaiha wa tuhibbuha wa taqbaluha, yaitu yang ini Allah Subhanahu wa taala pun mengubah arah kiblat menuju Ka'bah yang Rasulullah SAW condong padanya. Dan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah atau kata Ibnu Ashur dalam Tahrir Tanwir, ini di sini ada ibrah tardaha, yaitu yang kau ridhai wahai Muhammad, lidalalati ala anna mailahu ila al-ka'bati mailun liqasdil khairi binaan ala anna al-ka'bata ajdaru buyutillahi bi an yadulla ala tauhid. Nabi SAW lebih senang kalau misalnya ke Ka'bah kiblatnya, karena kecondongan beliau menuju ke Ka'bah adalah kecondongan untuk maksud yang baik. Dengan dasar apa? Bahwa saya Ka'bah itu adalah lebih pantas dari rumah-rumah Allah, dari rumah Allah yang paling pantas, yang paling menunjukkan akan tauhid. Ya, yang paling menunjukkan akan tauhid dibandingkan menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa begitu? Coba bisa. Baitul Maqdis apakah menunjukkan tauhid? Ya, betul menunjukkan tauhid, betul. Karena
di Syam itu kan di negara-negara Syam itu kan dulu para nabi dari kalangan Bani Israil semuanya. Adapun Ka'bah, ya, kenapa lebih menunjukkan tauhid? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agama yang Nabi Ibrahim itu murni, pure. Dan kemudian nabi-nabi lainnya dari kalangan Bani Israil, anaknya Ishak, anaknya Yakub, yang sudah banyak didistorsi, sudah banyak terjadi penyimpangan, disimpangkan oleh pemuka-pemuka agama yang mereka memiliki kepentingan dunia, diselewengkan menjadi syirik dan lainnya. Ya, dibandingkan agamanya ahli kitab, maka kalau Ka'bah itu lebih condong betul-betul tauhid. Walaupun di Ka'bah itu banyak terjadi kesyirikan pada awalnya oleh orang-orang musyrik, tetapi itu lebih bisa untuk diberantas. Sampai sekarang coba lihat, alhamdulillah Ka'bah, ya, daerah yang betul penuh dengan tauhid, Nah, dan dari sini juga ada sisi, ya ikhwan, orang yang soleh itu kadang-kadang firasatnya itu, atau seringkali firasatnya itu benar gitu loh. Kecondongannya itu benar. Kesolehan dia menjadikan kecondongannya itu benar. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kalau misalnya dia menjaga matanya, menjaga pandangan matanya, menjaga telinganya, pendengarannya, menjaga dirinya dari yang haram, harta haram, makan haram, menjaga itu semua, maka Allah akan menghibahkan dia firasat yang benar. Ya. Kita punya firasat orang tua, ya. Tapi juga ada firasat orang soleh yang jauh lebih unggul. Firasat orang yang menjaga dari yang haram, itu Allah Ta'ala akan tajamkan firasatnya menuju kebenaran. Jadi kecondongan itu kebenaran. Ya begitu. Taib, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Fa'inama tuwallu wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yaitu di area manapun engkau, maka di area manapun kalian, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah itu, yaitu ke arah Masjidil Haram. Jadi tentang masalah kiblat yang kita sudah tahu di Ka'bah. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab Taurat dan Injil, ya, yaitu Yahudi Nasrani. Nah, di sini ahli kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Pemindahan kiblat itu kebenaran dari Tuhan mereka. Itu mereka tahu. Yahudi dan Nasara itu tahu sebenarnya di zaman itu. Adapun kalau sekarang Nasrani enggak paham hal-hal kayak gini. Coba Nasrani paham nggak hal kayak ini? Nggak paham. Karena makin jauh mereka dari ajaran agama, makin nggak ngerti mereka. Ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ketika itu memahami bahwasanya pemindahan kiblat itu adalah kebenaran. Haq min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Ta'ala tidak lalai akan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada dua qiraah, dua bacaan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini yang di riwayat yang kita baca. Dan yang kedua, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada dua. Ya. Kalau wa mallahu bighafilin amma ya'malun, itu yang ada di mushaf kita, dan Allah Ta'ala tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, maka ini maksud siapa? Orang-orang ahli kitab. Kalau wa mallahu bighafilin amma ta'malun, yaitu muslimun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan, wahai muslimin. Jadi enggak bakal lalai dengan ini semua. Kemudian faedah-faedah dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan hukum-hukum syar'i, baik pengawajiban atau pengharaman. Lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala tetap menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat di awal periode Madinah. Selama 16 atau 17 bulan itu. Di awal periode Madinah, berarti setahun lebih.
1 tahun 4 bulanan lah, atau 5 bulan 1 tahun. Itu Rasulullah SAW bersabar sebelum dialihkannya ke arah Ka'bah selama setahun lebih. Itu bersabar dengan tetap menuju Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Menguji Nabi Muhammad kesabarannya. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian memberikan apa yang Nabi Muhammad SAW harapkan. Itu A. B. Allah Ta'ala menguji juga siapapun orang-orang yang tidak terima dengan syariat. Allah uji dengan keputusannya. Nah, keputusan Allah kan ada 2. Pertama, keputusan syar'i. Kedua, keputusan kauni. Ya, keputusan syar'i dan keputusan kauni. Keputusan syar'i yaitu apa? Hukum-hukum syariat. Terima enggak dengan hukum syariat? Gitu loh. Kalau tidak terima dengan hukum syariat, ini khawatirnya kafir jadinya, gitu loh. Kafir jadinya. Ya. Enggak terima dengan hukum syar'i. Enggak terima misalnya ke Ka'bah, harusnya ke Baitul Maqdis, enggak terima. Nah, ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi seperti itu. Yang kedua ada keputusan kauni, takdir kauni. Ya, yang kita sebut takdir biasanya, nasib ya. Kita harus terima dengan takdir kauni yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita atau pada negara kita. Ya, sekarang apa yang terjadi di kehidupan manusia semua tidak lepas dari takdir Allah. Semua Allah Ta'ala mengetahuinya, Allah Ta'ala yang merancangnya, Allah Ta'ala mentakdirkannya, Allah Ta'ala yang mengetahui maslahat dan madaratnya. Manusia ketika dia ditakdirkan begini begitu dan dari hal yang tidak dia sukai, ya, dia mungkin tidak suka terhadap apa yang ditakdirkan, namun dia tidak boleh tidak terima dengan pentakdirnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian. Ya, seseorang ketika dia mendapati dirinya misal enggak bisa baca Quran. Ya ini kan takdir kauni. Ya dia mau gimana? Mau menyalahkan Allah? Enggak bisa. Melainkan dia belajar, ya. Atau dia mendapatkan kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi misalnya. Ini qadarullah wa masyafa'ala. Maka Allah uji seseorang dengan musibah dan ujian. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Ta'ala bisa menguji dengan keputusan syar'i. Allah Ta'ala bisa menguji dengan keputusan semesta, yaitu kauni. Dan semua harus diterima. Kalau syariat diterima karena ini adalah kewajiban syar'i. Kalau kauni ini diterima karena memang kita harus sabar menghadapi apa-apa yang di dunia ini. Gitu. Ya. Misal seseorang mendapatkan pasangannya begini begitu misalnya. Ya paling pertama dia harus sabar. Ya ini memang udah dijodohkan oleh Allah seperti ini. Ya coba kalau misalnya kita nggak terimaan dengan takdir kauni, semua yang nggak sesuai dengan keinginan kita kesel, kita marah, kita capek hidup seperti itu. Ya stres, ya begitu. Jadi imtihan, ya ujian dari Allah Azza wa Jalla akan melahirkan melahirkan hasil siapa-siapa yang rasib, yaitu nggak naik kelas, dan siapa-siapa yang naik kelas. Kayak ada ujian. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Ya, itu di surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mereka menyangka dibiarkan oleh Allah begitu saja ngomong kami beriman, ngomong kami hijrah ke manhaj salaf, kami begini begitu. Terus enggak diuji? Pasti diuji. Sampai 2 ayat berikutnya, wa fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga kami mengetahui siapa-siapa yang jujur dan siapa-siapa yang bohong. Jadi dengan ujian akan ketahuan siapa yang hakiki, siapa yang fake. Gitu. Seorang muslim ketika dia menyatakan keislamannya, dia akan diuji dengan syariat Allah. Ente benar enggak ikut syariat? Jangan cuma ngomong doang. Ternyata dia enggak terima dengan syariat. Lah berarti ente enggak benar. Ngomongnya doang, muslim. Tapi ketika dia ini syariat enggak terima. Gitu. Begitu juga dengan keimanan. Benar enggak antum beriman? Tapi ketika diuji dengan musibah, penyakit dan seterusnya enggak terima. Enggak bisa sabar. Berarti ini imannya mana imannya? Gitu ya. Jadi ujian itu untuk menghadirkan hasil siapa-siapa yang benar beriman dan siapa-siapa yang tidak.
Kemudian juga pentingnya, jadi faedah lainnya adalah syariat ini mementingkan ijtima' al-muslimin ala wujhatin wahidah. Mementingkan berkumpulnya muslim mengarah pada satu arah, yaitu kiblat, yaitu Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam salat arahnya satu, yaitu kiblat Ka'bah, udah kelas, Masjidil Haram. Apa faedah yang bisa diambil dari kenyataan ini? Coba, dari satu bumi yang bulat, bagi yang menganggapnya bulat ya, dari manapun, Muslim Rusia ke arah Ka'bah, Muslim Indonesia ke arah Ka'bah, Muslim London ke arah Ka'bah, Muslim di Nigeria ke arah Ka'bah, Muslim di Meksiko ke arah Ka'bah, satu. Ya. Coba kalau misalnya kiblat itu di mana-mana, terserah antum, terserah. Yo berarti nanti orang punya inisiatif sendiri. Enggak lah, saya kiblatnya ke arah Wonogiri lah. Kenapa? Karena nenek saya di sana. Lah kenapa? Ya, kan? Tapi tetap kiblatnya ke arah Ka'bah. Nah ini menunjukkan ijtima', ngumpul, walaupun berjauhan di daerah-daerah yang sangat jauh, semua terpusat mengarah ke satu. Betapa indahnya itu. Kecuali dalam keadaan darurat seperti safar yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan arah kiblat atau mengetahui arah kiblat, atau memang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka ini diberi uzur. Atau ketika salat sunnah di atas kendaraan, itu boleh tanpa menghadap kiblat karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Walaupun mungkin dia untuk turun, tapi kalau di atas kendaraan salat sunnah boleh tanpa menghadap kiblat dari awal, gitu, boleh. Salat sunnah apapun. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla, di ayat berikutnya, yaitu wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in ataital ladzina utul kitaba wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ya, walaupun ataital ladzina utul kitab, walaupun engkau wahai Muhammad memberikan semua ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Enggak bakal. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Sebagian mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, walain, kita mulai di sini. Walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Demi Allah, lain ataital ladzina utul kitab. Jika engkau mendatangi mendatangkan orang Yahudi dan Nasrani dengan segala ayat, bikulli ayat, segala burhan, segala petunjuk engkau kasih ke orang Yahudi dan Nasrani, segala hujjah engkau berikan kepada mereka, ya, tentang masalah kiblat, bahkan tentang masalah-masalah lainnya. Ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad, tidak akan mengarah ke kiblat Makkah, ke kiblat Masjidil Haram. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, maka engkau wahai Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti kiblat mereka setelah sudah dipasang sekarang kiblatnya ke arah Ka'bah, enggak boleh mengikuti mereka. Ya. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Nah, bahkan orang Yahudi tidak mengikuti kiblatnya Nasrani, orang Nasrani tidak mengikuti kiblatnya Yahudi. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kita ada kiblat sendiri, jangan sampai kita ikut kiblatnya orang Yahudi apalagi Nasrani. Kemudian orang Yahudi Nasrani aja mereka tidak saling mengikuti kiblat satu sama lain, padahal mereka ahlul kitab masing-masing.
Dan ini sebagai kata para ulama, wa fi hadza tasliyatun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ini sebagai hiburan untuk Nabi SAW dan orang-orang beriman. Ya, hiburan di sini hiburan apa sih? Ya gitu loh. Karena masalah tahwil qiblah, masalah selama ini diejek oleh orang Yahudi karena ngikutin kiblat mereka, diejek lagi orang Yahudi karena kita berubah kiblatnya menuju ke Ka'bah gitu. Itu kan diejek-ejek terus. Jadi ada pressure dan tekanan. Lihat tuh orang Muslim masa agama yang inkonsisten. Karena bagi orang Yahudi itu agama nggak mungkin ada perubahan di masa syariat. Ketika masih turun nggak mungkin ada perubahan. Gitu-gitu aja udah stuck gitu. Tapi dalam Islam ketika masih dalam periode turunnya wahyu masih ada kemungkinan untuk ada perubahan, terserah Allah. Terserah Allah. Ya. Nah, maka Allah Ta'ala katakan ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Kalau misalnya mereka katakan atau menjelekkan kalian dengan inkonsistensi karena mereka ingin kalian tuh sama dengan Yahudi kiblatnya, maka kenyataannya adalah orang Yahudi aja nggak ikut kiblat Nasrani, orang Nasrani nggak ikut kiblat Yahudi. Ya kan kalian sama aja, ngapain aja kami? Kita udah punya kiblat masing-masing. Ya, kalian aja nggak ikut kiblat kami, masa kami harus ikut kiblat kalian? Nah, gitu. Nah, kemudian dengan kita punya prinsip dan tidak ikutan dengan mereka, itu sebenarnya disebut di sini qat'u atma'i ahlil kitab. Ini memutus ketamakan ahlil kitab terhadap orang Muslim. Orang-orang ketika kalau kita tahu orang-orang ahlul kitab atau orang-orang kafir gitu, greediness atau kerakusan pada mereka itu akan selalu ada walaupun atas nama agama. Kita aja yang disebut dijajah katanya dulu selama 350 tahun katanya oleh Belanda. Juga ada penjajah lain seperti Portugis, juga ada Jepang gitu kan. Inggris pernah. Emang pernah Pak Inggris? Pernah ya? Lupa kok itu ya. Mungkin sebentar doang kali ya Pak. Tapi kan kalian paling lama katanya Belanda gitu kan. Pernah ya? Tapi enggak lama paling. Oh itu Inggris ya. Tapi Jepang paling sadis Pak ya. Romusha-nya ya. Iya, bukan Romaisho, tapi Romusha ya. Nah, itu gimana Belanda kan dulu 3G kira-kira. Sekarang kan udah 5G ya, dulu 3G. Glory, gold, glory, gospel gitu kan. Lihat gospelnya ini kan berarti kan ada sisi religiusitas mereka gitu loh. Ya, terus gold yaitu cinta dunia dari segi properti dunia, kepemilikan. Glory yaitu secara maknawi kemenangan. Iya. Dan memang di sisi Belanda ini suka dengan gloriness gitu. Suka sesuatu yang sifatnya glory. Makanya tidak sedikit dari lagu-lagu mereka itu nadanya nada-nada kemenangan di Belanda itu. Ya. Ana nggak tahu kenapa kalau misalnya nada-nada yang ada di lagu-lagu Belanda dengan lagu-lagu Medan itu ada kesamaan kadang-kadang. Ana nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Dan nggak perlu tahu juga ngapain juga gitu. Cuman ada kesamaan di sini seperti ada nada-nada kemenangan gitu loh. Glorious gitu. Wallahu a'lam. Tapi ada sisi gospel juga. Jadi ada nilai religiusitas juga di sini. Walaupun itu mungkin yang the third, yang ketiga, paling akhir lah. Nah, jadi ketamakan mereka itu ada. Dan ketamakan mereka untuk kaum muslimin ini sebenarnya juga pengen yaitu kita mengikuti mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho pada kalian sampai kalian tuh mengikuti track mereka, mengikuti alur mereka, mengikuti agama mereka. Begitu yang mereka inginkan, gitu loh. Jadi kita tunduk sama agama mereka. Kita ikut dengan bagaimana mereka. Kita ikut dengan propaganda mereka. Ya. Ana khawatir di sini bisa masuk karena ana pernah kena ancaman dari YouTube ya membahas masalah lagi bete gitu karena kajiannya kisah kaum Nabi Lut
Ternyata kena waktu itu sampai berapa? Berapa lama kita di sepekan itu nggak bisa upload, nggak bisa edit, nggak bisa. Tapi bisa tetap dilihat YouTube-nya oleh orang-orang bisa. Cuman kita nggak bisa ngapain. Dan ancamannya sekali lagi kena kayak gitu, langsung di remove akun kita. Waduh, Ana bikin akun 2013, 2014 loh. Waktunya masih sendiri-sendiri banget itu. Kita udah berapa video gitu? 6.000 sampai. Sekitar 6.000 video kita, dan 6.000 itu 95% itu kajian kitab semua. Kalau gara-gara Ana ngebahas ini di sini kena, Ana minta pokoknya panitia ganti rugi. Iya. Iya. Ganti untung, Ana yang rugi nanti. Nah, misalnya kalau istilah lagi bete itu kena kayak kira-kira? Lagi bete gitu, kena kayak gitu ya? Nah, kan di antara propaganda mereka kan itu sebenarnya. Mensiarkan dan menyebarkan itu. Ingat bagaimana Coldplay itu main di Senayan apa di mana sih? Di Bung Karno atau mana? GBK bukan? Stadion, Bang. Oh, enggak jadi di Indonesia. Singapura. Enggak jadi berarti. Masa sih, perasaan jadi deh. Kan yang pakai ini, yang pakai apa tuh yang katanya jadi. Itu kan band Inggris dari London itu, British dia, dan Coldplay ini termasuk band lama lah, cuma lumayan lama. Vokalisnya aja itu kan bukan ateis, bukan, ada apa namanya kok istilahnya tuh menganggap semua agama tuh benar. Bukan ateis, dia namanya agnostik. Really? Namanya agnostik? Enggak, agnostik itu ya all theist namanya, all theist atau apa namanya gitu. Istilahnya itu. Jadi semua dia enggak punya agama. Dia agamanya semuanya gitu loh. Agamanya semuanya. Ya, dia menerima apapun gitu loh. Ya, nah ini di antara band yang memang mempromosikan lagi-lagian ini gitu. Nah, itu satu sisi, banyak sisi lainnya. Ketika kita misalnya sekarang di aplikasi-aplikasi Google Play, apapun aplikasinya yang mengandung AI atau lainnya, bahkan ketika Anda Anda belajar bahasa asing pun di salah satu aplikasi di Google Play, itu sudah banyak jutaan orang yang menginstal itu, mempelajari bahasa-bahasa asing, semua bahasa ada, semua bahasa ada. Ya, Anda belajar salah satu bahasa, itu ternyata pas udah sampai stage atau level berapa, itu memang ada suatu promotion dalam bahasa tersebut, laki sama laki, perempuan sama perempuan, gitu loh. Sehingga sebenarnya kita tetap insya Allah nggak bakal gitu, alhamdulillah midzalik ya. Tetapi itu adalah supaya kita tuh memaklumi, terbiasa dengan ini sesuatu yang udahlah, ya. Ya kita kan dipaksa untuk terus ikut aplikasi itu karena mungkin berbayar atau kita udah sampai level berapa di aplikasi tersebut. Ini aplikasi belajar loh, bukan game, bukan belajar. Dipromosikan itu. Bahkan di WhatsApp sendiri kan ada beberapa emoticon yang seperti itu. La haula wala billah. Ya. Bahkan kita di YouTube aja kalau kita ngomong seperti ini dengan belatan gitu, dengan jelas terang-terangan, kena ban langsung. Subhanallah. Maka orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sampai engkau mengikuti arah keinginan mereka, agama mereka. Gitu. Masya Allah. Jadi ini masif, ini proyek masif jemaah. Ya. Nah, kita seorang mukmin itu harus mukhalif, menyelisihi mereka. Harus menyelisihi mereka. Dan ini hal yang berat di zaman ini. Ada kitab yang anak kaji di Masjid Baitur Rahman Mediterranean di Cikunir, ya. Namanya kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim. Udah 2 atau 3 tahun belakangan ini anak kaji kitab itu secara rutin, nanti malam pekan keempat maghrib. Itu kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Judul lengkap kitab itu Iqtida As-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim.
yaitu meniti jalan lurus dengan menyelisihi para calon penghuni neraka, yaitu ahli kitab dan orang kafir. Di kitab itu tebal kitabnya, tebal kitabnya. Dan ini termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia di dalam kitab itu termasuk yang mendokumentasikan banyaknya fakta-fakta dalam Al-Quran dan hadis yang mengharuskan kita itu dari masalah akar akidah sampai masalah cabang-cabangnya itu harus menyelisihi orang-orang kafir yang itu baik akidah ataupun pakaian sekalipun dalam rangka menyelisihi kebiasaan dari mereka. Nah, sekarang benar-benar tidak mudah untuk 100% menyelisih mereka. Beneran susah. Apalagi orang-orang yang enggak kenal. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Tapi orang-orang yang enggak belajar agama, enggak belajar manhaj, enggak belajar akidah. Ini sebenarnya, ya Allah, kalau kita lihat ya, masuk ke dalam ranah masjid-masjid, masuk ke dalam ranah majelis-majelis, masih contohnya. Kita tahu orang-orang Nasrani, mereka itu ketika beribadah nyanyi atau ngaji? Nyanyi. Nah, banyak orang Muslim gimana? Ngikutin sebenarnya, tapi pakai apa? Pakai alasan agama, tapi kalau selawat nggak nyanyi, itu pakai nada selawat. Ya selawat sih selawat, alhamdulillah selawat, tapi kan dinadain dan dirutinin. Sebelum azan ada, setelah azan antara azan apa? Qomat, ada orang lagi sholat sunnah diganggu. Enggak, kita enggak ganggu kok. Kita sholawat kok ganggu. Ya subhanallah. Begitu, keras. Yang mau sholat sunnah qobliyah, ya di masjid, sholat sunnah qobliyah. Ini si Bilal Marbot ini, yang tadi azan. Habis azan ngapain? Duduk, enggak sholat sunnah. Ngelihat pada sholat sunnah, subhanallah, subhanallah gitu. Ente ngapain tugasnya, ngapain sih ente gitu? Ganggu kita apa gimana? Sholat sunnah enggak dia? Enggak sholat sunnah. Tapi kemudian pas ngeliat udah pada sholat sunnah, mulai. Entah selawatan, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Oke lah, zikir enggak apa-apa, zikir. Tapi apakah harus dengan itu? Kemudian apakah harus dinadakan dengan itu formatnya terus menerus? Iya kan? Kemudian juga kasidahan mak-mak ya kayak gitu. Ya, itu di luar masjid insyaallah. Tapi kan di majlis-majlis taklim ada enggak rebana-rebanaan gitu kan? Sampai training rehearsal namanya ya. Kayak band gitu kan. Training dulu nanti buat maulid nih gitu. Subhanallah. Di kita itu enggak ada soalnya itu. Itu ngikutin siapa? Ngikutin orang-orang Yahudi Nasrani sebenarnya tanpa mereka sadari. Enggak sadar mereka. Memang enggak ada maksud ngikutin, tapi ada kesamaan di sini. Jadi ibadahnya itu dinyanyi-nyanyiin. Kita udah ada Al-Quran. Dengan nada versi bagaimana Al-Quran dinadakan. Ya. Gitu kan. Oke, itu dari masuk masjid. Sekarang coba lihat majlis-majlis taklim Habib Fulan. La haula, ini boleh parah lagi nih, Pak. Joget kayak break dance kayak la haula kita ini. Ini Habib. Ini keturunan siapa ini gitu loh. Terus habis itu jemaahnya sampai itu kan berapa ribu itu orang. Diundang kemudian habis itu gelap dan pakai lighting yang ada di handphone gini. Itu kan sama dengan konsernya Coldplay. Kayak gini juga. Ini sama dengan konser-konser pop manapun, K-pop dan popcorn atau Poppy Mercury atau apalah gitu. Ya subhanallah. Siapa yang kayak gini jenggotnya gini? Poppy siapa itu namanya? Pepi itu namanya. Iya, gini. Ya Allah, agama mana kayak gini gitu loh. Orang Nasrani aja taklim mereka enggak kayak gitu amat. Gitu kan. Terus Habibnya joget anak tadi ngelihat anak. Makanya kalian sekarang dendamnya itu sampai sekarang gitu tuh ngelihat anak. Loh, kalau ini Islam begini sama orang kita sendiri gitu loh. Joget pakai lagu Arab sih. Tapi enggak mesti lagu Arab kemudian nuansa ibadah gitu. Antum kan dengar lagu Arab. Kan Arab nih nuansa padang pasir ontak gitu kan. Tapi ini kan ya Allah, ini jadinya seperti ini majlis ta'lim. La haula. Jadi
ikut. Kira-kira orang Nasrani ngeliat ini enak gak? Mereka aja enak loh, padahal ini dari mereka ini kayak gini banget ya gitu. Orang Nasrani ketika mereka di gereja kebaktian, mereka chorus ya, gitu apa? Bareng-bareng kan dengan satu paduan suara gitu kan. Lah ini ya Allah ikutan orang-orang Islam. La haula wala quwwata illa billah. Nah, mulai ikut. Jadi dalam ranah ibadah aja kita udah diserang sebenarnya dengan mengikuti orang Yahudi Nasrani. Maka di sini kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum." Kamu jangan ikut dengan kiblat mereka. Ini satu poin, kiblat mereka jangan ikut. Jangan ikut arah mereka. Dikiaskan dengan ini hal-hal yang lebih ringan daripada itu. Kiblat itu sesuatu yang agung. Itu jangan ikut, cabang-cabangnya juga jangan ikut. Gitu. Oke, kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim yang anak kaji misalnya di Cikun nanti insyaallah. Itu penting banget. Orang kalau misalnya baca ya, itu baca dengan insaf, dengan hati yang jujur, dia akan dapati betapa banyak sekali manusia itu mengikuti ahli kitab. Sadar enggak? Sadar. Ya. Walain ittaba'ta ahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ya, jika engkau mengikuti ahwa keinginan mereka, jika engkau mengikuti keinginan orang-orang ahli kitab, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, apa maksud zalim di sini? Yaitu meninggalkan, zalim ini ada beberapa, zalim di sini ada beberapa maksud. Pertama, meninggalkan kebenaran dan mengikuti kebatilan itu udah zalim. Kenapa? Karena kedua, segala yang misplacing itu zalim. Segala yang salah tempat itu zalim. Karena kezaliman itu makna asalnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah kezaliman. Itu asal makna zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim secara bahasa. Ya. Kalau misalnya ya zalim berbeda-beda derajat. Ada tempat sendal. Kemudian ana masuk ke sini pakai sendal. Mana habis becek-becekan, kena tai kotok lagi, kemudian zalim enggak kira-kira? Zalim secara bahasa zalim. Karena ini bukan tempat untuk pakai sendal. Ya gitu. Nah, apalagi yang lebih besar daripada itu. Udah tahu ini yang benar, enggak diikutin. Udah tahu itu yang salah, malah diikutin. Zalim enggak? Zalim. Maka orang-orang yang punya ilmu dan malah justru meninggalkan dan menanggalkan ilmunya, itu orang-orang zalim. Jadi orang yang berpunya dari kebaikan, Allah kasih kebaikan, dia punya kebaikan. Tapi meninggalkan kebaikan itu, menuju keburukan, dia menzalimi diri sendiri sebenarnya. Menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Ya. Orang yang Allah kasih amanah, kemudian malah amanah itu dikhianati, zalim. Makanya pemangku amanah, jabatan dan semisalnya, kalau tidak meletakkan jabatan pada sepantasnya, pasti berlaku zalim, pasti berlaku zalim. Pasti berlaku zalim. Menindas dan seterusnya. Orang kalau punya ilmu, kemudian dia justru dengan ilmunya dia memanfaatkan demi syahwatnya, demi hawa nafsunya, pasti dia zalim. Karena ilmunya itu ditanggalkan atau memanfaatkan dan memperalat ilmunya untuk hawa nafsunya. Karena ilmu sama hawa nafsu bertentangan seringkali. Demi hawa nafsu dia pakai kendaraan ilmu. Nah, ini zalim, pasti zalim. Misalnya dia punya nama dengan ilmunya, dengan dan seterusnya, dan kemudian dia kemudian mengeruk dana umat misalnya dengan ilmu itu. Mengeruk dana umat maksudnya dia karena dipercaya sama orang karena ahli ilmu, kemudian menerapkan tarif apa gitu ke jemaahnya dan jemaahnya dikuras ya. Atau minjem duit nggak dibalikin. Atau minta ini saya mau investasi ini itu. Jemaahnya ya ikut-ikutan aja, akhirnya kabur. Nah, ini kan zalim. Dan betapa banyaknya di sini kita katakan wala in ittaba'ta ahwahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah datang kepadamu dari ilmu, tapi kamu malah memiliki keinginan orang Yahudi Nasrani, itu zalim. Kayak misalnya orang-orang yang
Orang-orang yang nggak bisa ngomongin ini kalau kayak gini, takutnya masalah politik soalnya. Gak usah lah. Ini masuk ke ranah politik soalnya. Politik yang sedang terjadi. Kalau politik dulu, politik di negeri kita gitu loh. Kok politik zaman dulu mah nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ranah politik karena nggak bisa nih, karena Pak Deden kan takutnya intel atau apa gitu loh. Buat wawasan ya, jangan deh. Wawasan di sini, di pengadilan beda nanti. Nah, ala kulli hal di sini ya, subhanallah ya. Ya pokoknya orang yang menjadi lintah di hadapan orang-orang kafir, orang Nasrani, menjadi bermuka minyak di hadapan orang kafir karena banyak fulus yang mereka punya, tapi mereka pakai jubah agama, pakai peci agama dan seterusnya. Nah, ini pasti zalim karena menanggalkan ilmu yang dia dapat di pesantren dulu dan demi membuat ridho orang-orang Nasrani, orang-orang dan seterusnya. Sekarang kan masalah minoritas. Minoritas itu digaung-gaungkan seperti harus kita hormati kayak gimana gitu. Yang mayoritas rasa minoritas sekarang. Kita mayoritas muslim. Tapi kayak harus benar-benar kita ini hormat banget sama minoritas. Emang kita selama ini ngapain minoritas? Adapun kasus orang-orang khawarij, teroris dan semisalnya ini minor. Mereka nggak banyak gitu loh. Terbitan dari pengajian-pengajian salaf yang banyak orang yang berjenggot emang menghasilkan terorisme? Nggak ada kita kayak gitu, na'udzubillah. Jangan kita teroris, demo aja kita nggak. Jangankan demo, ghibahin penguasa aja kita nggak loh. Hampir aja tadi itu. Iya, gitu aja nggak. Subhanallah gitu loh. Itu aja nggak, ya. Masa kita harus sampai segitunya? Sebenarnya dari propaganda harus menghormati minoritas. Selama ini emang kita nggak hormat apa, ya gitu kan? Iya, mereka yang nggak hormat kadang-kadang, subhanallah. Iya, subhanallah, minoritas. Ada pernah juga di angkot Pak, di Kalibata ya. Waktu itu Anda masih pakai angkot dulu, 20 tahun lalu sepertinya. Sekarang udah nggak kenal angkot ya, alhamdulillah. Nah, dia angkot, itu expander entah kapan itu, masih Mio sekarang. Nah, kita bulan puasa kita di angkot di Kopa Milik Jaya itu, angkot-angkot yang biru-biru di Jakarta. Itu kan penuh orang gitu, yang berapa angkotnya. Nah, kita lagi puasa nih, ada yang pakai jilbab gitu ibu-ibu. Ada di ujung ibu perempuan muda tapi mungkin 20 sekian tahun lah. Dia lagi minum jus gitu pakai sedotan. Itu sengaja banget sambil ngeliat ke ibu-ibu yang lagi kehausannya. Itu anak ngeliatin, si Nuri ini anak ngeliatin. Alhamdulillah ketika itu anak masih muda, masih lebih muda daripada sekarang ketika itu. Jadi anak diem aja ngeliat. Tapi anak belajar di sini, lihat tuh minoritas. Katanya harus menghormatin. Lah dia sendiri ngecengin gitu kan. Tuh kayak gitu. Ya. Islam apa kita seberapa sih enggak hormat atau bukan hormat ya masalah gitu. Enggak toleran, seberapa enggak toleran kita. Ya. Ini kan keinginan mereka supaya kita itu apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kita ikutin keinginan mereka. Kita enggak ngapa-ngapain mereka. Tapi seolah-olah Islam ini di Indonesia ini minoritas benar-benar ditindas. Padahal nggak terbukti, seberapa buktinya coba. Namun ketika itu terbukti pun satu kasus, dua kasus di antara jutaan kasus yang terjadi nggak ada apa-apa, nggak seberapa. Suriah, ikhwan. Ketika Ahmad al-Shara, ketika itu masih Abu Muhammad al-Julani, ketika memberontak pemerintahan Bashar al-Assad dan pergi dah Bashar al-Assad ke Rusia. Itu media barat sebenarnya agak ketakutan karena mereka memperagakan ini Ahmad al-Shara ini khawatirnya mantan ISIS, mantan Al-Qaeda, mantan ini dan seterusnya. Dikhawatirkan nanti bakal jadi ekstremis gitu kan. Kemudian akhirnya BBC pun meliput ya bagaimana minoritas Nasrani di Suriah. Karena Suriah itu ada Nasrani juga. Minoritas juga. Ya kayak Indonesia ini. Nasrani ada tapi minoritas, tapi sebenarnya selama ini sih aman-aman aja. Memang ada kezaliman, penindasan dan semisalnya.
Cuman sama ke Indonesia, nggak seberapa gitu loh. Namun tetap orang Barat tuh, media Barat menginginkan kalau bisa adalah kasus yang membuat orang Islam itu di blacklist, jelek nih terhadap minoritas nih gitu loh. Coba mau jujur-jujuran. Di Indonesia ini minoritas dari Nasrani, dari apa? Di Indonesia apa aja namanya? Hindu, Buddha, Konghucu. Kira-kira mereka terzalimi apa sih di kita gitu loh. Udah lah, nggak usah kayak umat lah yang playing victim kayak gitulah. Udahlah. Ya, sebab terzalimi sih kayak paling disakitin aja gitu kan. Nggak seberapa sebenarnya, nggak seberapa. Namun tetap diekspos kalau ada kasus-kasus ini. Termasuk Saudi Arabia itu kan negara yang kalau ditumbangkan, hancur dah Islam ini, kaum muslimin banyak yang kena kalah. Karena sentral banget nih, peran Saudi ini sentral. Antum melihat diamnya Saudi itu seperti diamnya singa, jemaah. Karena kalau singa itu gegabah, wah itu repot urusannya. Makanya jangan pernah Saudi pengecut, nggak gini nggak gitu. Ya antum nggak tahu kalau posisi Saudi ini posisi yang sangat sentral, bahaya. Kalau mau keputusan salah bisa banyak impactnya nanti. Nah di Saudi sendiri coba, di antara yang membuat ini coba, yaitu minoritas ditindas. Oke, minoritas ditindas. Enggak ditindas. Kemudian di Indonesia terdengar kabar misalnya ART, PRT, asisten rumah tangga di Saudi ditindas. Itu kan hanya beberapa kasus. Tapi dibuat blow up di media-media Indonesia atau di media Barat. Tuh, kasus-kasus minor itu gimana caranya supaya Islam itu jadi jelek image-nya. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita kemudian mengikuti keinginan mereka kan kayak gitu kan supaya kita terpancing emosinya, supaya kita keluar, kemudian kita diminta aja, capek mereka. Seperti media-media Barat capek ketika mereka itu berusaha untuk menjelekkan apa yang ada di Suriah sekarang. Mereka capek sendiri sebenarnya. Sementara ternyata Presiden Suriah sekarang, pemimpin Suriah Ahmad Al-Shara, bertemu dengan pejabat-pejabat Saudi Arabia, itu makin kelimpungan, seperti Barat makin kelimpungan. Karena harapan mereka ini Suriah itu kalau bisa, kan Suriah kan dekat sama Israel, nah teritori ya. Mereka pengennya kan dicaplok gitu loh, jadi atau minimal jadi negara demokratis yang sekuler atau gimana lah gitu, liberal atau gimana lah, tapi nggak berhasil. Semoga Allah jaga saudara-saudara kita. Jadi penting di sini wala ini taba'ta awahum ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau udah punya ilmu jangan ikutin orang-orang Yahudi Nasrani. Tapi kenyataannya orang-orang zalim, innaka idza laminadh zalimin, orang zalim mereka mengendarai ilmu mereka dan penampilan keilmuan mereka untuk menuruti hawa nafsu orang-orang non-muslim. Dan itu ada sekarang tapi enggak bisa kita bicarakan ya karena Anda masih pengen hidup di negeri Indonesia ini. Tukang bakso. Tukang apa? Di sini. Ketoprak kali. Enggak, tadi Anda ketemu tukang ketoprak di masjid. Dia lagi markirin ketopraknya terus baru selesai keluar. Enggak tahu lah habis sholat duha mungkin itu. Ya, begitu ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Maka kita harus betul-betul teguh dengan agama ini dan jangan sampai kemudian kita mengikuti bagaimana keinginan orang-orang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita lanjut insyaallah setelah kajian tafsir ini kita lanjut ke menuju kajian fikih Sunan An-Nasa'i di kitab Sunan An-Nasa'i. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.